Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Hadis kedua dari bab zakat, hadis yang panjang. Wa an Anasin radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu an, anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an katabalahu. Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah menulis untuk Anas, kalau sekarang semacam SK atau surat edaran. Hadhihi faridatus shadaqatil lati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kaum muslimin, wallati amarallahu biha rasulahu, dan yang Allah perintahkan kepada Rasulnya. Fi arba'in wa ishrina minal ibil famadunaha al-ghanam. Unta yang kurang dari 24 ekor maka zakatnya 1 ekor kambing. Fi kulli khamsin syatun, hitungannya tiap 5 ekor 1 kambing. 5 ekor 1 kambing, 10 ekor 2 kambing, 15, 3, 24 sampai 24. Ini memang susah dihafalnya ya, pokoknya nanti aja dirujuk di Bulughul Maram, buka we terjemahna. Faidha balagot khamsan wa isrin ila khamsin wa thalathin, unta yang jumlahnya 25, tadi kan sampai 24, 25 sampai 35, fa fiha bintu makhadin unta, maka zakatnya anak betina unta yang umurnya 1 tahun, 1 tahun lebih. Fa in lam takun fabnu labunin dakarun, kalau enggak ada maka boleh anak unta yang jantan tapi yang umurnya 2 tahun. Fa idza balagot sittan wa thalathin wa khamsin wa arba'in, unta yang jumlahnya 36 sampai 45, fa fiha bintu labunin unta, maka zakatnya unta yang umur 2 tahun betina. Fa idza balagot sittan wa arba'in ila sittin, fa fiha hiqqatun turuqatul jamal, unta kalau jumlahnya 46 sampai 60, zakatnya unta betina yang umur 3 tahun sudah bisa di torukoh, itu ditunggangi, diinjak atau diketuk ya, dipacak menurut bahasa Sunda nama. Sudah bisa dihamili oleh unta jantan. Itu umur 3 tahun. Fa idza balagot wahidatan wa sittin ila khamsin wa sab'in, 61 sampai 75 ekor, fa fiha jaza'ah, maka zakatnya unta yang umur 4 tahun betina. Fa idza balagot sittan wa sab'in ila tis'in, fa fiha binta labunin,
76 sampai 90 ekor maka zakatnya 2 unta betina umur 2 tahun. Fa idza balagot ihda wa tis'in wa ila isyrina wa mi'ah, kalau jumlah untanya 91 sampai 120, fa fiha hiqatani toru kotal jamal, maka zakatnya 2 onta betina yang umurnya 3 tahun sudah bisa dihamili oleh unta jantan. Fa idza zadat ala isyrina wa mi'ah, lebih dari 120, fa fi kulli arba'in bintu labun, maka hitungannya setiap 40 1 ekor unta betina umur 2 tahun. Fa fi kulli khamsin hiqqah, dan di setiap 50 ekor berarti zakatnya unta betina umur 3 tahun. Jadi kalau 150 berarti kelipatan 53 ekor yang umurnya 3 tahun. Kalau 160 berarti yang kelipatan 40 1 ekor unta yang umurnya 2 tahun kali 4 berarti. Wa man lam yakun ma'hu illa arba'un minal ibil falaisa fiha shadaqah illa an yasha rabbuha. Siapa yang tidak memiliki unta kecuali 4 ekor saja, tidak ada kewajiban zakat kecuali pemiliknya menghendaki. Nah, ini yang disebut nisab, batas minimal terkena kewajiban zakat unta itu 5 ekor. Wa fi shadaqatil ghanam, zakat kambing saimatiha, yaitu yang diternak. Idza kanat arba'in ila isyrina wa mi'ati syatin syatun, 40 sampai 120 ekor zakatnya 1 kambing. Kalau unta setahu saya nggak ada yang ternak unta ya di Indonesia, kalau di Cimaremi. Kalau kambing mungkin ada atau pasti ada. Jadi nisabnya 40 ekor. Sudah punya 40 ekor maka zakatnya 1. Jadi 38 kan. Sampai 120. 120 pun zakatnya 1 ekor kambing. Fa idza zadat ala isyrina wa mi'ah ila mi'atain fa fiha syatani. 120 sampai 200 zakatnya 2 ekor kambing. Enggak ada usia-usia ya. Syat itu yang normal, yang umurnya 2 tahunan. Dan di bawah itu mah anak-anak nih. Kalau tadi unta ada batasan umur. Fa idza zadat ala mi'atain ila 300, 200 sampai 300, fa fiha 3 syiyah, maka zakatnya 3 ekor kambing. Imar ada babari ngapalkeun 40 120 120 200 200 300. Fa idza zadat ala 300 fa fi kulli mi'atin syah, lebih dari 300 setiap kelipatan 100 dikali 1 kambing. Jadi kalau 300 sekian berarti 3. Kalau 400 baru 4. 500 berarti 5. Fa idza kanat saimatur rajuli naqisatan min arba'ina syatin syatan wahidatan falaisa fiha shadaqah. Kalau ternak kambing seseorang kurang dari 41 saja, cuma ada 39, enggak ada kewajiban zakat. Atau ngahaja-haja ya, petugas zakat dari DKM Al-Ikhlas mau inspeksi kewajiban zakat ke bapak, buru pencit hiji daripada dijakatkan ya. Itu namanya hailah, nanti ada keterangannya. Ilan yasyarabuha, kecuali pemiliknya menghendaki. Jadi
baru ada 30, saya mau zakat 1, bukan zakat, sodakoh, silakan. Meski kewajibannya 40 ekor. Wala yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtamin khasyatas sodakoh. Jangan disatukan antara yang berpisah dan dipisahkan di antara yang bersatu karena takut bayar zakat. Misalkan saya punya ternak 50, Kang Ade 50. Pas petugas zakat dari DKM Al-Ikhlas konfirmasi, kebetulan ternaknya bareng, Kang Ade hijikeun we, jadi zakatnya hiji ya. Kalau saya 50 1, Kang Ade 50 1, 2 hijikeun we ya, jadi hiji ya. Ya, jadi hailah pajak itu ada dalilnya ini ya, sesuai sunnah, tapi sunnah sayyi'ah sunnah yang buruk. Atau dipisah di antara yang bersatu. Saya dan Kang Ade misalkan udah sepakat ya, disatukan ternak kambing di satu peternak kambing. Hijikeun we, pokoknya berapa jumlahnya nanti dibagi 2 milik kita. Terus saya terda hese pan ya, ternak itu kadang dari 1 kambing bisa jadi 5, 10 ya. Pokoknya nanti dibagi 2. Pas datang petugas zakat ya, zakat kambing itu sudah ada 70, maka saya dan Kang Ade pisah 35. Nah, jadi nggak ada kewajiban zakat ya. Itu yang disebut dengan hailah. Hailah itu tipu daya licik. Wa makana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Yang disatukan maksudnya syirkah ya, kayak tadi saya dan Kang Ade pokoknya nanam nitip kambing sajodo di seorang peternak, tapi niatnya disatukan, pokoknya mah sakandangkeun, nanti berapapun hasilnya bisi lieur udahlah pokoknya dibagi 2 ya. Nah kalau itu namanya khalitaini. Khalitaini itu berarti sepakat disatukan, maka nanti hitungan zakatnya 1, tapi tentu dibagi 2. Misalkan 120 nih kan zakatnya 1 kambing. Nah ini kambing siapa ya? Untuk sekarang kambing saya, nanti kambing Kang Ade gitu dihitungnya. Atau kalau diuangkan berarti nanti 1, lalu Kang Ade bayar setengahnya harga kambing itu ke saya gitu. Wala yuhraju fi shadaqah harimatun wala dzatu awar. Tidak boleh dikeluarkan dalam zakat yang tua dan juga yang cacat ya, jadi tong ngajakeun zakate mere domba nu muyung ya, nggak boleh, harus yang normal. Meski ya kemarin di edisi 2 Jumat ke belakang saya tulis hadis Muadz bin Jabal, Nabi pun mewanti-wanti Muadz bin Jabal jangan menarik zakat qaraimal amwal, harta yang istimewanya. Kalau kambing meski umurnya 2 tahun tapi nu badag ya, sapi condrosimo misalkan ya. Nah ini zakatnya yang ini, no tetap yang mahal najang dijual ya. Gak boleh, itu dolim kepada muzaki. Jadi amil tidak boleh dolim kepada muzaki. Ambil yang pertengahan, yang buruk jangan, yang terlalu bagus juga jangan. Ilan yasal musaddiq, kecuali
kalau petugas zakatnya membolehkan karena nggak ada lagi. Wa firqah rubu'ul usri. Kemudian dalam perak zakatnya 1/4 dari 1/10, berarti 2,5%. 1/10 kan 10%, saparapatna 2,5%. Fa in lam takun illa tis'in wa mi'ah falaisa fiha shadaqah illa an yasha rabbuha. Kalau tidak ada kecuali ada 190, maka tidak ada zakat kecuali dikehendaki oleh pemiliknya. Karena zakat perak itu 200 dirham. Jadi kalau cuma ada 190 tidak ada kewajiban zakat. Waman balagot indahu minal ibil shadaqatul jaza'ah. Siapa yang punya unta dan sampai jumlahnya yang harus zakat jaza'ah. Jaza'ah tadi yang 4 tahun. Walaisat indahu jaza'ah wa indahu hiqqah. Tapi dia enggak punya unta yang 4 tahun, punyanya unta yang 3 tahun. Fa inna tuqbalu minul hiqqah. Enggak apa-apa, terima saja oleh amil unta yang 3 tahun. Wa yaj'alu maha syataini inistaisarota lau, tapi ditambah 2 kambing. Jadi harga unta 1 tahun itu senilai 2 kambing. Au isrina dirhaman, atau 20 dirham. Berarti 1 kambing harganya 10 dirham. Memang standar kambing zaman Nabi harganya 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau 1 juta berarti 4.250.000. Tapi dan mau karena kalau 1,5 juta, kurang lebih 6 juta. Berarti bapak-bapak kurban sapi nanti 1 sahamnya harusnya 6 juta. Dan 1 dinar itu 10 dirham. Meski sekarang hitungannya jauh berbeda karena perak jatuh. Kalau zaman Nabi perak itu kan uang Persia, dinar uang Romawi, dan nilainya 1/10. Ibarat dululah nya $1 Singapura teh 10 rupiah. Aya nama 10 tambahan 0 tilu 10.000. $1 Singapura itu. Jadi jatuh harga perak, maka perak itu tidak dijadikan standar. Ini standar zaman Nabi. Waman balagot indahu shadaqatul hiqqah, yang seharusnya zakat dengan unta 3 tahun. Walaisat indahul hiqqah, tapi enggak ada unta yang 3 tahun. Wa indahul jaza'ah, yang ada hanya unta yang 4 tahun. Fa inna tuqbalu minhul jaza'ah, enggak apa-apa diambil saja unta yang 4 tahun itu. Wa yu'til musaddiqu 20 dirhaman aw syataini, tapi amil zakat kemudian memberi ganti rugi kepada muzaki dengan 20 dirham atau 2 ekor kambing. Jaza'ah itu 4 tahun masih kategori muda. Jadi kalau hadis menyuruh kita dalam bab kurban, la tadbahu illa musinnah, jangan menyembelih kecuali yang cukup umur. Itu kalau di unta berarti yang 5 tahun, ya. 4 tahun pun masih terlalu muda. Kalau 4 tahun hitungannya 4 kambing, 8 kambing, berarti yang 5 tahun itu hitungannya 10 kambing. Jadi standar zakat unta memang 10 kambing, beda dengan standar sapi 7 kambing. Rawahul Bukhari, riwayat Bukhari. Ini saya hanya sedikit saja ya menyampaikan curhat dari tukang sapi. Tong nganggap mahal cenah sapi itu geus murah, ya memang benar. Kalau dihitung standar harga zaman Nabi, ya.
Kalau 7 kambing, satu kambingnya 6 juta kali 7 kan 42 juta. Kudu nate harga sapi teh. Jadi mun urang ayeuna 30 juta, 35 lalu merasa oh mahal, itu teh geus murah. Ya. Murah dalam standar umum keur urang mah nyangure berat. Tapi di sanalah ya pembuktian kurban. Kemudian berikutnya untuk zakat sapi dijelaskan di hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atsahu ilal Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Fa amarahu an yakhudha min kulli 30 baqarah tabi'an au tabi'atan. Maka beliau menyuruh Mu'adz untuk mengambil zakat dari setiap 30 ekor kambing itu sapi, 1 ekor sapi yang masih muda. Wa min kulli arba'in musinnah, dan dari setiap 40 ekor sapi musinnah, 1 ekor sapi yang cukup umur. Sapi nu cukup umur sabaraha tahun, Pak? Teh tukang sapi di dia. Bagian kurban sah bagian kurban. 3 tahun sudah cukup umur. Ini kalau standar, soalnya saya pernah ditegur Ustadz cenah itu yang Ustadz jelaskan terlalu tua bisa kabur ompong. Daya nama sapi teh nya nginum susu formula juga no. Jadi tereh kolotna. Jadi standar umum ini musina itu 3 tahun, kalau yang muda 2 tahun ke bawah. Itu hitungannya ya 30, 40 sapi mah mudah. Kalau 80 berarti kelipatan 40. Kalau 60 sampai 79 berarti kelipatan yang 32 ekor sapi yang masih muda. Kalau 80 2 ekor sapi yang musinah yang cukup disembelih kurban, cukup umur. Lain anakna gitu. Masalah nama da Ustadz cenah katingali ieu teh anakna keneh tah ieu cukup umur gitu. Ku tukang sapi mah teu kudu di umur-umuran. Wa min kulli halimin dinaron au adlahu mu'afira, dan dari setiap yang sudah dewasa dipungut jizyah 1 dinar atau yang sebandingnya yaitu mu'afir ya. Maksudnya orang non muslim ya, orang kafir itu ada kewajiban pajak kalau sekarang, atau bukan pajak, jizyah upeti ya, yaitu 1 dinar. Kalau orang muslim kan wajib zakat, maka kalau orang kafir itu wajib bayar jizyah. Hitungannya per orang dewasa 1 dinar ya, per tahun. Mun urang urang mah leuwih ti 1 dinar ya, diperas pisan dicekek. Berikutnya dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Ini kakeknya itu kalau tidak Abdullah bin Amr bin As maka Amr bin As. Oleh karena itu Imam Bukhari nggak meriwayatkan sanad ini karena ketidakjelasan. Tapi kalau ulama hadis yang lain meriwayatkannya kan, itu jelas keda. Mau Abdullah bin Umar, mau Amr bin As, bapaknya Abdullah bin Amr atau bapaknya Amr bin As, dua-duanya sahabat, dua-duanya pasti sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'khadhu shadaqatul muslimin ala miyahihim. Zakat kaum muslimin itu harus diambil di tempat mata air mereka. Rata-rata kan kebun ya, jarang sawah di Madinah mah kebun atau ternak ya, dan itu nggak jauh dari mata air.
Dalam riwayat Abu Dawud, wala tu'khadhu shadaqatuhum illa fi durihim. Jangan diambil zakat mereka kecuali di rumah-rumah atau di kampung-kampung mereka. Nah, ini yang susah ya dipahami oleh masjid, oleh jamaahna terutama ya. Kemarin kita sudah bahas aqimus sholah wa atuz zakah. Sholat dan zakat itu satu paket. Zakatnya nggak benar berarti fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, salah satu benar dan tidaknya zakat itu bapak-bapak, ibu-ibu siap menerima amil zakat. Ya, saya nggak tahu di Alilas Cimareme apakah amil zakatnya diserahkan ke bas kecamatan, bas kelurahan, duka ya tadi kelurahannya, atau mandiri oleh Al-Ikhlas, atau diserahkan kepada las-las sesuai madhabnya ya. No PKS berarti rumah zakat beren gitu ya. No Muhammadiyah lazismu, no Persis las Persis gitu. Tapi kalau tidak ada ya, saya usul dan saya sudah praktikkan dari sejak dulu, sejak zaman remaja masjid, dan yang menghidupi kegiatan masjid itu ya. Jadi kalau yang dimasukkan ke keceleng sini itu mah sodako. Zakat itu bapak ibu harus menerima amil ke rumah ya. Tapi kadang tong dipasihan hadiahnya gratifikasi itu. Ari nyuguhan mah itu mah adab tamu ya, adab kepada tamu wajib. Tapi kalau sampai dikasih hadiah ngarah tong loba protes ya, jangan terlalu mendalam inspeksinya, maka itu nggak boleh ya. Petugas zakat itu harus datang ke bapak ke ibu mengecek LHKPN ya, usaha bapak ibu berapa, penghasilan berapa. Itu harus begitu. Dan ini kewajiban DKM sekaligus kewajiban bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai jamaah masjid. Terkecuali tentunya yang sudah berafiliasi ke BAS atau ke LAS, dan biasanya ada kwitansi kan, bukti setoran ya. Meski ditransfer juga ada bukti setoran, nah nanti bisa diperlihatkan. Harus begitu agar kemudian ibadah zakat bapak dan ibu semua selamat ya. Jadi jangan sampai udah ada bari salah ngitung ya. Harus ada petugas zakat yang datang ke rumah, meski mungkin tidak harus setiap tahun ya, kewajibannya kan rata-rata setiap tahun. Tahun depannya bisa, tapi bagusnya begitu ya, dipastikan bahwa zakat kita itu sudah benar dan petugas zakat betul-betul memeriksa. Tadi juga kan begitu peternak, jadi nggak disetorkan ke Nabi, tapi petugasnya yang datang. Makanya dari hadisnya dari tadi musodik petugas zakat ya. Jangan salah ngambil. Kalau harusnya ngambil yang 3 tahun, adanya 4 tahun, maka diganti. Kalau harusnya ngambil yang 4 tahun, adanya 3 tahun, maka ditambah 2 kambing. Itu berarti menunjukkan petugas zakat datang ke tempat usaha ya. Langsung kelihatan. Udah aku misalkan zakat 1 juta setahun, pas datangan konveksi badak karyawan lagi gede ya. Itu harus jujur. Ini berapa penghasilan harta yang diperoleh dari usaha itu, dan itu demi menyelamatkan zakat kita dan demi menyelamatkan sholat kita. Lamun orang teu kitu berarti sholat orang teh fawailul lil musallin, karena malawung keneh alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau misalkan Ustaz cenah siapa di sini petugas zakatnya nggak ada, nyamang eta mengiringlah pelatihan ya, kabas kota, kabas kabupaten ya, ikut dulu pelatihan atau ke las-las biar paham. Jadi apa saja yang harus dimiliki skill oleh petugas amil zakat, terutama dalam pembukuan ya, pencatatan selain fikih.
Berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasi shadaqatun. Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim dalam hal hamba sahayanya juga dalam hal kudanya. Ini menunjukkan tidak semua harta kaum muslimin itu terkena kewajiban zakat. Kuda tidak, berarti mun urang mah hayamnya meri meskipun ratusan ya bahkan hampir 1000 itu tidak ada kewajiban zakat. Kewajiban zakat ternak maksudnya, tapi nanti ada kewajiban zakatnya zakat harta secara umum yang per tahun itu. Hamba saya juga sama, kecuali nanti ada dalilnya hamba saya yang diperjualbelikan. Jadi dia mengembangkan hartanya dari jual beli hamba saya, jika banar lah mundi lembur mah bandar domba nu dek ngajar wal domba kalewat bandar eta, nah maka dia ada kewajiban zakat karena bisnis perdagangannya itu. Wali muslimin dalam riwayat Muslim laisa fil abdi shadaqatun illa shadaqatul fitri. Hamba saya itu enggak ada kewajiban zakat kecuali zakat fitri atau bahasa kita zakat fitrah ya. Berikutnya dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi kulli saimati bil, unta yang diternakan, oh ya nanti mungkin ada hadis termasuk ini. Kenapa bahasanya saimah karena nanti ada hadisnya laisa fil baqaril awamil shadaqah. Sapi yang dipekerjakan rata-rata mengangkut air atau membajak tanah misalkan jika munding, itu tidak ada kewajiban zakat. Yang dikenakan kewajiban zakat itu sapi yang diternakan. Jadi sapi yang dipekerjakan ya. Jadi dia tidak diternakan, cuma difungsikan sebagai pekerja sehingga di Madura gitunya. Itu maka sapi itu tidak dihitung kewajiban zakat. Yang kewajiban zakat itu saimah yang sengaja memang diternakan teu digawekeun. Si hewan ternak itu memang untuk dikembangbiakan, diala dagingnya dijual. Fi arba'in bintu labun, setiap 40 maka anak unta yang umurnya 1 tahun. La tufarraqu ibilun an hisabiha, enggak boleh dipisahkan unta-unta itu dari penghitungannya. Geus puguh 40 dipecah misalkan ya, biar tidak wajib zakat. Man a'taha mutajiran biha falahu ajruha. Siapa yang membayarnya dengan niat mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala. Wa man manaha, dan siapa yang menolaknya, fa inna akhiduha wa syatra malihi, maka kami akan merampasnya dengan menyita setengah hartanya. Jadi mun tadi 40 20 tadek disita. Itu harus begitu keur sieun zakat. Dan ini menunjukkan dari sejak dulu zakat itu butuh kekuasaan ya. Harusnya itu langsung di bawah Menteri Keuangan ya. Jadi mengikat. Kalaupun sekarang ada Baznas ya mending lah, lumayan. Meski tidak semua BUMN menerapkannya, hanya BUMN tertentu, jadi otomatis potong gaji atau ASN. Memang harus begitu. Kalau enggak begitu diancamnya itu nanti dirampas setengah hartanya. Sebetulnya boleh juga ini diterapkan ya di DKM Al-Ikhlas. Nanti yang enggak mau bayar zakat disita setengah harta, atau enggak boleh sholat ke masjid. Sigana Pararindah ti Cimareme Indah. Pindah masjidnya.
azmatan min azamati rabbina, sebagai satu kepastian dari kepastian ketetapan pasti Rob kami, la yahillu li ali Muhammadin minha syai'un, yang tidak halal bagi keluarga Muhammad darinya sedikit pun. Keluarga Muhammad itu Banu Hashim dan Banul Muttalib. Walau alam ya, apakah Banul Muttalib masih ada? Kalau Bani Hashim pastinya ya, pasti 99%-nya masih ada yang sekarang habaib ya, karena memang itu dijaga. Keturunan habaib itu harus dari Habib dan Habibah ya. Di saya dulu ada, sekarang pindah ke Cimahi. Itu Habib itu dia bapaknya Habib, istrinya Habibah. Ayoge Habib setengah ya. Nah cete wa karena kakak istri saya salah satu jamaah, nah disebut Habib setengahnya, cenah saya tang bapana Habib, indungna orang Tasik cenah. Jadi disebutna Habib setengah ku jamaah. Palingan cita tamar rada hideung, jadi Arab tapi rada hideung. Namun Habib memang bararodas, juga Habib Rizik Syihab. Nah mereka tidak boleh menerima zakat haram. Dari mana habaib itu tidak boleh menerima zakat? Jadi dari mana? Mereka kan punya hak dari gonimah. Ya. Gonimah itu untuk keluarga Nabi, tapi keluarga Nabi nggak boleh menerima zakat. Termasuk jadi amil zakat nggak boleh. Ya. Jadi amil zakat kan nanti menerima bagian zakat, nggak boleh. Kecuali jadi amil zakat gratisan. Ya. Mata habaib mah kalau narima amplop teh kudu nanya heula, ieu zakat lain. Ya. Kalau zakat nggak boleh, harus murni itu dari non zakat. Atau ngondang Habib kudu betul-betul, misalkan di kas DKM Al Ikhlas masih pacampur kade ya, jangan ngasih ke Habib karena aya zakat. Jadi kan kabawa haramna sami DKM harus dipisah ya. Berikutnya hadis dari Ali radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat laka mi'ata dirhamin, kalau kamu sudah punya harta 200 dirham, wa hal 'alaihal haul, dan sudah lewat satu haul, 1 tahun, fa fiha khamsatu darahim, maka zakatnya 5 dirham. 205 berarti kalau 100 2,5%. Walaisa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinaran. Kamu tidak wajib zakat sehingga kamu punya 20 dinar. Wa hal 'alaihal haul, dan sudah lewat 1 haul, fa fiha nisfu dinar, zakatnya setengah dinar. 20 setengah dinar berarti lamun 100 2,5 ya, persen. Fama zada fabihi sabidalik, selebihnya dari itu silakan dihitung sama. Walaisa fi malin zakatun hatta yahula alaihil haul, dan tidak ada dalam harta kewajiban zakat sehingga lewat 1 tahun. Ini jadi dalil yang jelas, semua zakat harta itu standarnya per tahun, kecuali ternak standarnya volume kelahiran ya, atau kebun atau sawah standarnya panen ya. Tapi dah standar kebun kurma zaman Nabi 1 tahun sekali panen teh ya, di musim sesudah paceklik musim semi atau musim gugur. Kecuali kebun Anas bin Malik 1 tahun 2 kali ya. Yang lain mah rata-rata 1 tahun 1 kali. Termasuk zakat dagang itu dihitungnya wajibnya itu per tahun, udah 1 tahun tuh wajib, meski boleh dicicil per bulan, bisi ngejenghok ya. Intinya nanti ada hadisnya, didahulukan zakat boleh. Kayak zakat fitri wajibnya kan sesudah subuh sebelum Idul Fitri, mayarna dengan bisi riweuh di tanggal 20 Ramadan rata-rata kan, 20 Ramadan, 21 Ramadan
sudah dikeluarkan meski akadnya baru dititipkan. Tapi kan sudah dikeluarkan. Itu boleh sepanjang itu ada alasan logis atau syar'i disegerakan, dipercepat bayar zakat itu boleh. 20 dinar, satu dinarnya 4,25, jadi 20 dinar 85 gram. 85 gram ini ada berkah ya, zakat emas naik, jadi zakat uang pun naik nisabnya. Kalau dikali 1 juta, bukan 1.500.000 ya, 1.450.000 ya, berarti 123.250.000 dipukul rata lah 120 juta ya. Jadi kalau kita punya uang 120 juta disimpan selama 1 tahun, sudah lewat 1 tahun, maka itu terkena kewajiban zakat 2,5%. Kalau berkurang karena dipakai ya, lalu misalkan hitungnya kan bulan Syawal, bulan Muharram teh hajat dipakai berkurang, baru kembali lagi teh bulan Rabiul Awal. Nah berarti dihitungnya dari Rabiul Awal lagi. Cuma tadi jangan hailah, wah ini cenah tere Ramadan ya, tere satahun muruh keluarkan ngarang-ngurangan. Nah itu hailah itu. Ini nggak bisa direkayasa. Yang namanya harta itu kan konstan ya. Kalau memang itu harta kita maka harus dijakati. Termasuk emas ya, berarti emas kalau ada 85 gram disimpan selama 1 tahun, tidak digolangkan usaha, termasuk emas perhiasan juga dihitung, maka itu zakatnya 2,5%. Manggawe dietang. Termasuk nanti yang memberlakukan zakat penghasilan. Berarti standarnya 120 juta setahun, per bulan 10 juta. Kalau mau dibayar per bulan, bapak-bapak yang penghasilannya 10 juta bayar saja tiap bulan. 10 juta itu berarti sebara 250 ribunya ya, 250 ribu per tahun ya. Per tahun, per bulan. Kalau mau disatukan per tahun mangga. Kemudian dalam riwayat Tirmidzi, manis tafada malan, siapa yang menambah harta, fala zakat alaihi hatta yahulal haul, tidak ada zakat baginya kecuali sudah lewat 1 tahun. Misalkan harta kita ada 100 juta, lalu kemudian bertambah jadi 150 juta. Kalau dalam 1 tahun yang sama dan sudah lebih dari nisab dihitung saja. Tapi kalau misalkan baru 100 juta, nah 120 jutanya itu bulan Rabiul Awal, maka hitungnya Rabiul Awal ya. Itu maksud manis tafada. Jadi yang berkembang hartanya dan baru nisabnya itu di pertengahan tahun, maka dihitung zakatnya dari pertengahan tahun itu setahun berikutnya. Nanti muka-muka ini. Cukup dulu segitu. Ini yang tadi sudah saya singgung, tidak ada kewajiban zakat pada unta-unta yang dipekerjakan. Nanti berikutnya disambung hadis-hadis yang lain seputar pertanian dan perkebunan. Mangga bila aya pertarosan nyangakeun. Mangga.
Tah, sahata. Yang pertama terkait RT itu terkaitnya regulasi di ke-RT-an dan ke-RW-an. Ya, apakah boleh memungut zakat? Setahu saya tidak boleh. Karena zakat itu kalau tidak oleh baz harus oleh laz. Ya. Nah, kecuali kalau RT itu di bawah laz atau ya yayasan DKM itu kan bisa ya didaftarkan sebagai laz lokal. Jadi nanti Pak RT statusnya amil dari DKM Al-Ikhlas. Mangga itu sangat bagus ya, kolaborasi dengan RT dengan RW. Cuma setahu saya bisa memastikan nggak disetorkan ke desa kecuali desana kabasna gitu. Di mangga atama rapat di RT di RW ini sebagai bentuk kesadaran zakat, ada penarikan zakat, tentunya ada transparansi laporannya juga. Ini mau disetorkan ke DKM Al-Ikhlas atau disetorkan ke bas desa, itu silakan dirapatkan. Tapi tentunya mending ke DKM Al-Ikhlas biar mudah aksesnya. Dan ini memang harus serius ya. Serius teh dibikin badan hukumnya, kemudian pengurusnya siapa, yang bikin laporan, yang menarik. Atau kalau agak masih belum mampu berafiliasi berarti sareng bas setempat yang nanti DKM bisa meminta jatah sabilillahnya atau bisa mendaftarkan fakir miskinnya sesudah setor kelas. Kaitannya kan kaitan laporan keuangannya harus badan hukum. Jadi intinya status Pak RT itu bagian dari amil yang nanti berhak mendapatkan bagian amil, dengan catatan tentu saja si zakatnya dikelola secara amanah ya, transparan, profesional. Yang kedua, zakat perhiasan itu kaitannya dengan perhiasannya, bukan dengan peminjaman. Jadi maksudnya zakat perhiasan dibayar sebelum dipakai itu bukan karena memakainya, tapi karena dimilikinya. Ya, zakat itu kan harta hak milik. Ya, kalau minjam itu bukan hak milik, jadi nggak ada kewajiban zakat. Cuma itu mah berarti penyakit mental saja. Tugas Pak RT itu untuk menyehatkan penyakit mental masyarakat. Kenapa kaundangan ke pengajian nginjem emas? Ya. Apa ya? Kok sakit bener gitu hati teh nepikeun ka standar keistimewaan, standar kemartabatan itu kudu katingali emas. Ieu gering pisan masyarakat berarti. Saya juga tahu Pak RT ya, di tetangga saya juga ada yang begitu-begitu. Terutama bade ka uleman ka pangaosan Matara. Mendeka uleman, nginjem emas teh. Itu sampai nyewa gitu. Ya. Namut emas nyewa tuh 50.000 jang nginjem emas itu.
Sacenah ieu kumaha? Nyateunana teman nyewa jiga nyewa motor nyewa mobil. Nyewa mobil wae 250.000. Kuduna teh 250.000. Sampai seperti kalau nyewa dimengerti karena itu meminjam. Tapi kalau zakat nggak ada. Zakat itu hak milik, ya harta milik kita. Meskipun nanti untuk perhiasan ikhtiyatnya itu sebelum dipakai. Nah kalau sudah dijakati yang perhiasan nanti digabungkan nggak dengan emas yang simpanan? Nggak perlu kalau sudah dijakati. Tapi kecuali kalau emas itu dipakai disimpan seseringnya disimpan ya udah itu nanti meskipun sesudah dipakai dijakati ketika dihitung zakat emas simpanan dihitung juga kalau memang seseringnya tidak dipakai ya. Disimpan oge kecuali kan masuk dipakai kemudian kongkorong antingnya tamat tadi dilepas kecuali dek hajat dilepas dijual mau dijual yang lain mangga cekap nah, atau non mudah-mudahan manfaat mugi-mugi manfaat kang urang sadayana hapunten kana sagala kakiranganana aku lo qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalatu wassalamu ala rasulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.